Berjumpa lagi dengan saya, Tovan Adinata. Pada kesempatan ini, kita akan berbicara tentang sebuah kajian cinta yang bisa kita lebarkan kajian ini dari beberapa perspektif dan juga pendekatan. Kawan-kawanku semuanya, kita tahu bersama bahwa cinta itu bukan hanya pengalaman emosional, tetapi juga fenomena biologis yang kompleks, yang melibatkan otak, hormon, dan evolusi. Cinta juga mempengaruhi perilaku, kesehatan, serta kehidupan manusia. Maka, beberapa menit ke depan, bersama saya, Tovan Adinata, kita akan membahas beberapa kajian tentang cinta. Yang pertama, kita akan nanti berbicara tentang cinta terhadap sesama manusia, cinta terhadap keluarga, cinta romantis, cinta lingkungan, cinta terhadap seni, dan secara holistik kita akan melihat cinta terhadap sebuah konsep ketuhanan dan bagaimana semuanya itu terhubung antara satu dan yang lainnya. Kawan-kawan semuanya, bahwa kalau kita melihat cinta yang telah dijabarkan setiap oleh para filosof dan juga para ilmuwan-ilmuwan semuanya, bahwa sejatinya cinta itu adalah sebuah kajian yang bisa kita lihat dalam pendekatan neuroscience. Itu adalah sebuah permainan di dalam saraf-saraf manusia. Itu sebenarnya sederhana banget, tapi kebanyakan kajian cinta lebih dalam pendekatan sebuah unconscious mind, perasaan alam bawah sadar manusia. Tapi apapunlah bentuk pendekatannya, kita akan melihat perspektif cinta dalam perspektif bisa psikologi, bisa neuroscience, atau yang lainnya. Maka kita akan melihat yang pertama, yaitu tentang cinta kasih terhadap sesama. Untuk kajian cinta, yang pertama ini adalah cinta kasih terhadap sesama manusia. Kita tahu bahwa saat kita berkaitan dengan manusia, maka bentuknya adalah bentuk empati, perhatian, kasih sayang, serta rasa tulus tanpa mengharapkan balasan. Itu rata-rata kata kuncinya. Dan cinta kasih terhadap sesama manusia ini mempunyai dampak yang lebih jauh dan tidak hanya bicara tentang alam bawah sadarnya, tapi juga bicara tentang kesejahteraan sosial. Juga ini untuk bisa membangun kesehatan mental dan fisik individu itu sendiri. Kajian tentang cinta terhadap manusia ini menunjukkan bahwa cinta kasih berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang, baik secara psikologis maupun secara biologis. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau kita lihat secara psikologi positif, cinta kasih terhadap sesama manusia ini bisa kita jelaskan bahwa cinta kasih sesama manusia adalah faktor kunci dalam mendukung kebahagiaan individu dan kesejahteraan manusia itu sendiri dalam interaksi sosialnya. Hal ini diperkuat, kita ambil salah satu tokoh tokoh dari sebuah penelitiannya dan dalam bukunya Emotional Intelligence yang diperkenalkan oleh Daniel Goleman, bahwa empati, kemampuan untuk memahami perasaan orang adalah bagian integral dari kecerdasan emosional itu sendiri yang akan memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Maka dalam psikologi positif, maka cinta bisa dipahami sebagai faktor kunci, kawan, dalam mendukung kebahagiaan dan kesejahteraan. Dan ini bisa menghubungkan penuh kasih, mampu mengurangi perasaan kesepian, meningkatkan perasaan keterhubungan satu dengan yang lainnya, memperbaiki kualitas hidup, serta mampu menekan individu itu sendiri yang penuh kecenderungan lebih bahagia dan mampu mengatasi stres dengan lebih efektif. Secara simpel, kalau kita ambil contohnya adalah saat manusia melakukan sebuah kegiatan-kegiatan sosial
bisa dilakukan oleh individu atau kelompoknya masing-masing. Atau kita ambil contoh sederhana kawan, yaitu saat Anda lagi memakan es krim, saat Anda memakan es krim, dilihat oleh anak kecil, ada perasaan apa yang muncul dalam benak Anda? Pasti yang terbesit pertama kali adalah rasa ingin memberi. Tetapi otak membuat sebuah kamuflase. Eman masih sedikit, hanya satu. Kalau kita bisa untuk tidak menggunakan, saya katakan, menggunakan logika berpikir tentang untung rugi, sejatinya emosi kita itu lebih kuat, sehingga otak rasional kita tidak sering dibajak oleh otak emosi kita. Kalau kita bisa melakukan itu, ada kebahagiaan yang sangat holistik yang kita rasakan. Itu saya ambil contoh. Dengan kita ada perasaan tentang ingin memberi pada anak kecil dengan kita makan es krim, itu yang kita sebut sebagai ketundukan universal manusia. Atau yang kedua, bisa kita contohkan adalah saat kita berbagi makanan atau Jumat berkah atau juga nasi bungkus pada hari Rabu, ada beberapa kegiatan kawan-kawanku semuanya, ada perasaan lepas kebahagiaan, ada kegiatan yang awalnya kesepian, awalnya mungkin depresi, orang menyebutnya sebagai mental age, tapi di situ kita menemukan kebahagiaan yang tidak bisa kita ungkapkan. Itulah sebenarnya ada ketundukan universal terhadap cinta kasih terhadap manusia. Maka pada kajian yang pertama tentang cinta kasih terhadap manusia, kita bisa melihat bahwa tindakan moral juga strategi penting dalam merawat kesehatan tubuh dan pikiran adalah melakukan interaksi penuh kasih. Kita dapat memperkuat ikatan sosial, mengurangi stres, dan meningkatkan kebahagiaan. Dengan cara apa? Mampu berinteraksi dan juga menciptakan hubungan empati dan kasih sayang. Itu penting, kawan sekalian, itu penting untuk kesejahteraan sosial dan juga kesejahteraan mental dan fisik yang optimal. Itulah kajian kita yang pertama tentang cinta kasih terhadap sesama manusia.